Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muria Wulandari dari kelas 3 AD3 Akuntansi BP 1801071013. Baiklah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan rancangan tugas akhir saya yang berjudul Perhitungan Harga Pokok Produksi pada Usaha Fahmi Prabot dengan menggunakan metode harga pokok pesanan atau job order costing. Baiklah, pada bagian pertama yaitu bab 1, di sini saya akan menjelaskan latar belakang perusahaan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian. Yang pertama, latar belakang. Pada saat ini, perkembangan yang terjadi di dunia bisnis makin meluas dan berkembang dengan pesat. Banyak usaha-usaha baru yang menghasilkan dan menawarkan produk yang menarik dan berkualitas, mulai dari usaha kecil hingga usaha berskala besar. Semakin berkembang sebuah usaha, semakin besar pula tingkat persaingan yang terjadi dan mengharuskan para pengusaha untuk melakukan perencanaan yang baik. Perusahaan harus memiliki strategi dan metode yang tepat sehingga dapat bersaing dengan perusahaan lainnya dan bisa mencapai tujuannya untuk memperoleh laba. Aspek penting dalam perusahaan adalah perencanaan dalam penetapan harga jual. Harga jual yang tepat dapat diperoleh dari perhitungan harga pokok produksi. Menurut Bustami, harga pokok produksi adalah kumpulan biaya produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, ditambah persediaan produk dalam proses awal dan dikurangi persediaan produk dalam proses akhir. Jadi, harga pokok produksi yaitu biaya yang dikeluarkan dalam produksi untuk menghasilkan barang jadi. Harga pokok produksi merupakan komponen penting dalam keberhasilan suatu perusahaan. Ketepatan dalam penentuan harga pokok produksi akan mempengaruhi keputusan dalam penetapan harga jual suatu produk. Salah satu usaha kecil dan menengah atau UKM yang berkembang saat ini adalah usaha Fahmi Prabot, di mana usaha ini beralamat di Jorong Kubang Duo, Koto Panjang, Nagari Bukit Batabuh, Kecamatan Canduang, Kabupaten Agam. Usaha ini merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang perabot. Usaha ini melakukan produksi berdasarkan pesanan dari pelanggan, seperti pesanan pintu, konsen, dan lemari. Usaha ini hanya menentukan harga pokok produksi dengan perhitungan yang sederhana, tanpa menggolongkan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi produk tersebut. Karena Bapak Fahmi hanya menghitung persentase dari berapa biaya yang dikeluarkan dan beliau mengambil keuntungan dari persentase tersebut. Pemilik tidak mengalokasikan biaya ini karena tidak memiliki ilmu tentang akuntansi. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk membahas kasus tersebut pada tugas akhir dengan judul Perhitungan Harga Pokok Produksi pada Usaha Fahmi Prabot dengan menggunakan metode harga pokok pesanan atau job order costing. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang saya akan bahas di dalam penelitian ini yaitu bagaimana perhitungan harga pokok produksi pada usaha Fahmi Prabot dengan metode harga pokok pesanan atau job order costing. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui berapa harga pokok produksi pada usaha Fahmi Prabot dengan menggunakan metode harga pokok pesanan atau job order costing. Adapun manfaat dari penelitian ini, yang pertama bagi penulis sendiri, ini merupakan sarana untuk menerapkan teori dan keterampilan dalam melakukan perhitungan harga pokok produksi dengan metode harga pokok pesanan yang telah diperoleh selama kuliah ke praktek sesungguhnya di perusahaan. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi usaha Fahmi Prabot agar dapat dijadikan pedoman untuk perhitungan harga pokok produksi sehingga dapat menetapkan laba yang ingin dicapai.
Bagi Politeknik Negeri Padang, penelitian ini memberikan gambaran kemampuan akademik mahasiswa dalam menyelesaikan studi. Bagi pembaca, hasil penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi pembaca sekaligus referensi, karena dapat memberikan ide atau gagasan yang dapat digunakan saat melakukan penelitian pada bidang yang sama. Metode penelitian yang saya lakukan yaitu yang pertama wawancara, di mana saya melakukan wawancara langsung dengan pemilik usaha keluarga Fahmi Prabot, yaitu Bapak Fahmi. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama, pengertian biaya. Dalam menjalankan usaha, dibutuhkan biaya yang harus dikeluarkan agar perusahaan mampu menghasilkan produk yang berkualitas. Menurut Mulyadi, biaya adalah suatu pengorbanan ekonomi yang diukur dalam bentuk satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa biaya adalah semua pengorbanan ekonomi dan dalam bentuk uang yang diperlukan untuk melakukan pelaksanaan suatu proses produksi untuk mendapatkan suatu barang atau jasa yang bermanfaat di masa datang. Yang kedua, penggolongan biaya. Menurut Mulyadi, dalam akuntansi biaya, biaya digolongkan dengan berbagai macam cara, yaitu yang pertama, penggolongan biaya menurut objek pengeluaran. Dalam cara ini, nama objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Yang kedua, penggolongan biaya menurut fungsi pokok perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi dan umum. Yang ketiga, penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai. Biaya dapat dikelompokkan menjadi 2, yaitu ada biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung adalah biaya yang terjadi karena penyebab satu-satunya adalah karena sesuatu yang dibiayai. Sementara biaya tidak langsung, yaitu biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya ini tidak dapat dihubungkan secara langsung pada unit yang diproduksi. Yang keempat, penggolongan biaya menurut perilaku biaya dalam hubungan dengan perubahan volume aktivitas. Dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas, biaya ini dapat digolongkan menjadi 4, yaitu biaya variabel, biaya tetap, biaya semi variabel, dan biaya semi fixed. Yang terakhir, penggolongan biaya menurut dasar jangka waktu manfaatnya. Berdasarkan jangka waktu manfaat, biaya digolongkan menjadi yang pertama, biaya pengeluaran modal, yaitu biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Dan yang kedua, biaya pengeluaran pendapatan atau biaya yang hanya mempunyai manfaat dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Selanjutnya, harga pokok produksi. Informasi perhitungan harga pokok produksi merupakan suatu hal yang sangat penting. Maka, harga pokok produksi sebaiknya disusun secara tepat dan rasional. Menurut Bustami, harga pokok produksi adalah kumpulan biaya produksi yang terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Ditambah persediaan produk dalam proses awal dikurang persediaan produk dalam proses akhir. Jadi dapat disimpulkan bahwa harga pokok produksi adalah menghitung biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang. Yang kedua, unsur-unsur harga pokok produksi. Menurut Mulyadi, elemen-elemen yang membentuk harga pokok produksi dikelompokkan menjadi 3 golongan, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku langsung adalah biaya yang dapat ditelusuri secara langsung pada barang atau jasa yang sedang diproduksi. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung adalah biaya tenaga kerja yang dapat ditelusuri secara langsung pada barang atau jasa yang diproduksi. Tenaga kerja langsung adalah tenaga kerja yang terlibat secara langsung dalam proses produksi.
dan dapat dibebankan secara layak ke produk yang diproduksi. Tenaga kerja yang terlibat langsung dalam pembuatan barang jadi, tapi upahnya dibayar harian atau bulanan, tidak dapat dikategorikan sebagai tenaga kerja langsung. Namun, tenaga kerja ini digolongkan menjadi tenaga kerja tidak langsung. Yang ketiga, biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik adalah semua biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Selanjutnya, tingkat kapasitas perhitungan tarif biaya overhead pabrik. Pemilihan tingkat kapasitas diperlukan sebagai dasar perhitungan tarif biaya overhead pabrik. Terdapat 4 jenis kapasitas, yaitu kapasitas teoritis, kapasitas praktis, kapasitas normal, dan kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Kapasitas teoritis disebut juga kapasitas ideal atau kapasitas maksimum, yaitu kapasitas untuk operasi 100%. Namun, dalam praktiknya kapasitas ini tidak pernah dipakai sebagai dasar perhitungan tarif biaya overhead pabrik karena sulit dicapai. Yang kedua, kapasitas praktis adalah kapasitas setelah mempertimbangkan hambatan-hambatan internal perusahaan, seperti pekerja sakit, mesin rusak, karyawan cuti, dan sebagainya. Jadi, kapasitas praktis adalah kapasitas teoritis dikurangi hambatan-hambatan internal. Yang ketiga, kapasitas normal. Kapasitas normal adalah kapasitas setelah mempertimbangkan hambatan internal dan eksternal. Jadi, kapasitas normal adalah kapasitas teoritis dikurangi hambatan internal dan eksternal. Yang selanjutnya, kapasitas sesungguhnya yang diharapkan. Kapasitas sesungguhnya yang diharapkan adalah kapasitas sesungguhnya yang diharapkan untuk periode mendatang, misalnya tahun depan. Karena perhitungan kapasitas ini bersifat jangka pendek, kapasitas yang dipakai mungkin saja berbeda antara satu periode dan periode lainnya. Selanjutnya, manfaat perhitungan harga pokok produksi. Menurut Mulyadi, informasi harga pokok produksi yang dihitung untuk jangka waktu tertentu bermanfaat bagi manajemen untuk menentukan harga jual produk, memantau realisasi biaya produk, menghitung laba rugi periodik, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Selanjutnya, metode penentuan harga pokok produksi. Menurut Mulyadi, dalam penentuan harga pokok produksi dikenal dengan 2 metode pendekatan, yaitu metode full costing dan metode variable costing. Metode full costing merupakan penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan semua unsur biaya produksi ke dalam harga pokok produksi, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik variabel, dan biaya overhead pabrik tetap. Yang kedua, metode variable costing. Variable costing merupakan metode penentuan harga pokok produksi yang memperhitungkan biaya produksi yang berperilaku variabel dalam harga pokok produksi yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik variabel. Selanjutnya, metode pengumpulan harga pokok produksi. Secara garis besar, pengumpulan harga pokok produksi dapat dikelompokkan menjadi 4, yaitu metode harga pokok pesanan, metode harga pokok proses, metode hibrid, dan metode breakfast costing. Metode harga pokok pesanan diterapkan kepada perusahaan yang bersifat heterogen, biasanya pada perusahaan perabot atau tukang jahit. Yang kedua, metode harga pokok proses. Metode ini diterapkan di perusahaan yang menghasilkan produk bersifat standar atau homogen. Ini biasanya ditemukan pada perusahaan seperti konveksi, semen, furnitur, dan lainnya. Yang ketiga, metode harga pokok hibrid atau disebut juga metode harga pokok operasi atau metode harga pokok campuran. Ini diterapkan kepada perusahaan yang menggunakan bahan baku yang berbeda tapi melalui proses produksi yang sama. Contohnya yaitu perusahaan penggergajian kayu atau sawmill. Yang terakhir atau yang keempat, breakfast costing. Metode ini diterapkan pada perusahaan yang telah menerapkan konsep just in time untuk persediaannya.
Sasarannya yaitu meminimalkan persediaan bahan baku barang dalam proses produksi. Selanjutnya, metode pencatatan dan penilaian persediaan. Ada dua metode pencatatan persediaan yang lazim digunakan, yaitu metode fisik dan metode perpetual. Yang pertama, metode fisik. Dalam metode ini, perusahaan tidak menyediakan kartu-kartu untuk mencatat persediaan barang dagang. Untuk mengetahui nilai persediaan barang dagang pada suatu saat tertentu, diperlukan perhitungan fisik persediaan. Yang kedua, metode perpetual. Dalam metode perpetual, setiap jenis persediaan mempunyai kartu sendiri. Melalui kartu ini diketahui jumlah dan mutasi persediaan setiap kali terjadi transaksi. Selanjutnya, kartu harga pokok pesanan. Menurut Riwayadi, pengumpulan biaya produksi dalam metode perhitungan harga pokok pesanan menggunakan media yang disebut kartu harga pokok pesanan. Kartu harga pokok pesanan ini juga berfungsi sebagai buku pembantu persediaan barang jadi dan buku pembantu barang dalam proses. Selanjutnya, laporan profitabilitas pesanan. Semua kartu harga pokok pesanan yang dibuat selama satu periode perlu diringkas untuk mengetahui profitabilitas pesanan dan laba bersih perusahaan secara keseluruhan. Dengan adanya laporan profitabilitas pesanan, akan dapat diketahui pesanan yang paling menguntungkan dan pesanan yang tidak menguntungkan, sehingga manajemen dapat mengambil keputusan. Selanjutnya, bab 3, gambaran umum perusahaan. Usaha Fahmi Prabot merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang manufaktur, yang mengolah kayu menjadi bahan jadi seperti pintu, konsen, dan lemari. Usaha keluarga Fahmi Prabot didirikan oleh Bapak Fahmi pada tahun 1997 yang beralamat di Jorong Koto Panjang, Kubang Duo, Nagari Bukit Batabuh, Kecamatan Candong, Kabupaten Agam. Bapak Fahmi mengelola usaha ini berawal dari bakat yang dimilikinya, kemudian mengembangkan dan mengajak orang terdekat untuk membantu proses produksi. Hingga usaha ini mulai mendapat pesanan-pesanan dari orang sekitar dan mulai berkembang. Dalam pengelolaan usaha, Bapak Fahmi dibantu oleh saudaranya. Usaha Fahmi Prabot ini melakukan produksi berdasarkan permintaan dari pelanggan dengan spesifikasi yang diinginkan. Dalam proses produksi, Bapak Fahmi dibantu oleh 5 orang karyawan yang terdiri dari bagian pemotongan, penggergajian, pengkhataman, dan penyelesaian. Untuk bagian keuangan dan administrasi dilakukan sendiri oleh Bapak Fahmi. Dalam pengadaan bahan baku berupa batang pohon, Bapak Fahmi membeli langsung kepada masyarakat sekitar. Untuk produk yang dihasilkan sudah dipasarkan ke beberapa daerah di Sumatera Barat seperti Bukit Tinggi, Padang Panjang, Padang, dan Payakumbuh dan sekitarnya. Berikut struktur organisasi. Struktur organisasi merupakan hal yang penting karena dari struktur organisasi dapat dilihat pembagian tanggung jawab masing-masing bagian. Berikut ini struktur organisasi usaha Fahmi Prabot, di mana Bapak Fahmi sebagai pemilik sekaligus pimpinan dan membawahi karyawan-karyawan yang terdiri dari bagian pemotongan, bagian penggergajian, bagian pengkhataman, dan bagian penyelesaian. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.